Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dita Nabila Dekis dari kelas ABT 3C Pagi dengan NIM 4122201062. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait tugas manajemen perkantoran yang telah saya buat sendiri mengenai SOP atau Standar Operasional Prosedur. Saya membuat SOP ini untuk pendaftaran dan konsultasi dengan dokter menggunakan BPJS. Baik, langsung saja kita masuk kepada penjelasan tugas saya. Jadi dalam sini saya membuatnya menggunakan Bizagi Modeler. Di sini terdapat 3 lane. Yang pertama lane JKN Mobile, yang kedua Vaskes pertama, yang ketiga lane Vaskes kedua. Lalu saya menambahkan pool itu yang ini, pool untuk output surat-surat ataupun dokumen-dokumen hasil dari SOP. Baik, kita langsung masuk kepada SOP untuk di JKN Mobile. Yang pertama kita harus start event dulu menggunakan ini. Lalu saya masuk kepada task. Di sini ada beberapa task, ada banyak macam-macamnya. Lalu di sini terdapat gateway atau pilihan. Saya mau menggunakan yang inclusive gateway karena terdapat 2 opsi, yaitu Vaskes berapa, ada Vaskes pertama, kemudian Vaskes kedua, lalu tutup dengan gateway, inclusive gateway lagi. Lalu di sini ada SOP atau alur untuk mendaftar di JKN Mobile untuk Vaskes pertama. Yang pertama kita harus memilih poli, ini menggunakan subtask, menggunakan yang ini subproses, milih poli, lalu memilih tanggal, memilih jadwal jam, dan mengisi keluhan. Setelah itu masuk kepada daftar. Nah, setelah daftar kita akan mendapat antrean, baru selesai. Nah, dari daftar ini kita akan datang ke Vaskes pertama, lalu kita menunggu antrean dan dipanggil. Setelah itu cek tensi, biarkan ke poli umum, lalu menunggu dipanggil, lalu konsul dokter, lalu masuk lagi ke gateway. Di sini gateway yang biasa saja, gateway yang biasa saja, karena ada 2 opsi pilihan, yaitu iya dan tidak. Jika opsi pilihannya tidak butuh rujukan, maka dokter akan memberikan resep, kemudian laporkan ke bagian farmasi, menunggu obat diberikan, kemudian selesai. Jika dokter hanya memberikan saran dan anjuran, maka pasien boleh pulang lalu selesai. Dan di sini dokter akan mengeluarkan surat. Suratnya bisa berupa lembar asesmen untuk lanjutan kontrol dengan dokter di Vaskes kedua, atau yang surat rujukan ke Vaskes kedua. Begitu. Selanjutnya untuk yang di Vaskes kedua dari JKN Mobile sama, jadi start, lalu mengambil antrean di pendaftaran JKN Mobile, lalu ke Vaskes kedua, mengambil nomor pendaftaran di mesin anjungan biasanya. Setelah itu melakukan pendaftaran di kasir di loket pendaftaran. Lalu di sini ada gateway lagi. Untuk pertanyaan, apakah sudah pernah menjadi pasien di Vaskes kedua tersebut? Nah, jika jawabannya sudah, maka langsung menuju ke nurse station. Tetapi jika jawabannya belum, maka akan melakukan pendaftaran dan fingerprint dahulu, lalu menunggu dipanggil, sama-sama menuju ke nurse station. Setelah itu dicek tensi dan timbang berat badan, lalu menunggu dokter, lalu konsultasi dengan dokter. Lalu kita akan menemukan gateway lagi. Ini opsi apakah perlu penanganan yang lebih lanjut. Jika jawabannya ya, maka dokter akan mengeluarkan surat keterangan dalam perawatan atau melakukan prosedur tindakan. Nah, dari sini ada kemungkinan dokter mengeluarkan 2 ataupun beberapa, tapi biasanya 2. Misalnya ada surat keterangan dalam perawatan ataupun dokumen keterangan tindakan. Lalu jika jawabannya tidak memerlukan penanganan lebih lanjut, maka dokter bisa memberikan obat, lalu kita laporkan ke bagian farmasi, lalu kita harus menunggu obat diberikan dan pasien pulang. Tetapi jika dokter hanya memberikan saran dan anjuran, maka tidak ada pemberian obat dan lain-lain.
maka pasien bisa langsung pulang. Selesai. Seperti itu. Jadi, itu saja presentasi dari saya, penjelasan dari saya mengenai SOP yang telah saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.